Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Wiwit. Kali ini kita akan membahas latihan soal akar persamaan kuadrat. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian soal untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan 3 cara, yaitu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, ternyata masih banyak yang belum paham, jadi kita bahas aja ya. Di sini nomor 1, x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, ketika kita menggunakan cara pemfaktoran, berarti kalian cari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan A dikali C ya. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 15. Jadi, kalau dikali sama dengan A kali C. A kali C berarti 15 ya. Kemudian kalau ditambah sama dengan 8. Berarti kita cari faktornya. Faktor dari 15. 15 berarti 1 dikali 15, 3 dikali 5. Manakah yang menghasilkan 8? Iya, 3 sama 5. Berarti di sini 3, di sini 5 ya. Karena 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi tinggal kita faktorkan. Di sini X, di sini X ya. Nggak kurung, tutup kurung. Nah, kita menggunakan bilangan yang ini. Berarti X ditambah 3, karena positif berarti tambah ya. X ditambah 5 sama dengan 0. Jadi, X ditambah 3 sama dengan 0 atau X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, 3-nya bisa kita pindah ruas, berarti X sama dengan negatif 3. Kemudian 5-nya kita pindah ruas juga, jadi negatif 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dengan negatif 5. Paham ya? Kemudian, cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Berarti x kuadrat ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0. Masih ingat ya, ketika kita melengkapkan kuadrat sempurna, berarti konstantanya kita pindahkan dulu. Di sini berarti x kuadrat ditambah 8x, 15-nya kita pindah karena positif, pindahnya menjadi negatif 15. Paham ya? Kemudian kita tambahkan dengan setengah dari B kuadrat di masing-masing ruasnya. Berarti 8x, ini 8x ya. Kemudian ditambah setengah dikali 8, kemudian dikuadratin. Nah, ruas satunya juga sama. 15 ditambah setengah dikali 8 dikuadratin. Nah, berarti di sini x kuadrat ditambah 8x ditambah setengah kali 8, 4 ya. 4 kuadrat sama dengan negatif 15 ditambah 4 kuadrat. Berarti kita ambil yang x sama yang 4-nya kan. X ditambah 4 kuadrat sama dengan negatif 15 ditambah 16. Berarti x ditambah 4 kuadrat sama dengan berapa nih? Iya, 1. Nah, kita cari ketika di sini kita mau menghilangkan kuadratnya, berarti yang sebelah kanan kita akarin. Karena kan keduanya harus diakarin dulu kan. Akar dikuadratin kan berarti hilang ya. Berarti di sini x plus 4 sama dengan plus minus akar 1. Kenapa plus minus? Karena kan nanti negatif 1 kali negatif 1 juga sama dengan 1. Berarti di sini x plus 4 sama dengan plus minus berapa? 1. Nah, di sini kita pindah 4-nya ke sebelah kanan. Berarti x sama dengan
plus minus 1 dikurangin 4. Berarti X1 kita gunakan yang plus 1. Berarti X1 sama dengan plus 1 dikurangin 4. Berapa? Iya, negatif 3. Kemudian X2 sama dengan, berarti kita gunakan yang negatif 1. Negatif 1 dikurangin 4. Berapa? Negatif 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dengan negatif 5. Nah, sama kan? Jadi, walaupun dengan cara apapun, pasti hasilnya juga akan sama. Kita lanjut ke yang ketiga ya, yaitu rumus ABC. Kalau rumus ABC, kalian tinggal memasukkan aja angkanya ke dalam rumus. Kita cari nilai A, B, dan C-nya. Tadi A-nya 1, B-nya 8, C-nya 15. Berarti rumusnya gimana sih? X1, 2 sama dengan, ya, min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangin 4C per 2A. Berarti X1, 2 sama dengan B-nya kan 8. Min B berarti negatif 8 plus minus B-nya 8. 8 kuadrat dikurangin 4 kali 1 dikali 15 per 2 dikali 1. Berarti negatif 8 plus minus 64 dikurangin 60 per 2. Jadi, negatif 8 plus minus akar 4 dibagi 2. Nah, berarti negatif 8 plus minus akar 4 berapa? Iya, 2 per 2. Ini untuk X1 dan X2 ya. Nah, semuanya ini 8 bisa dibagi 2, 2 bisa dibagi 2. Maka bisa kita sederhanakan menjadi negatif 8 bagi 2, ya negatif 4 ditambah 1. Nah, berarti X1-nya adalah, ini tadi plus minus ya, negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. X2-nya sama dengan negatif 4 dikurangin 1 berapa? Negatif 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dengan negatif 5. Sama ya dengan kedua cara yang sebelumnya. Nah, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, saya bahas yang pemfaktorannya aja ya. Karena udah hampir sama sih semuanya. Nah, sekarang kita ke pemfaktoran 3x kuadrat ditambah 13x dikurangin 10 sama dengan 0. Untuk pemfaktoran, ingat ya, A-nya lebih dari 1 kan? 3x kuadrat ditambah 13x dikurangin 10 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 13, C-nya sama dengan negatif 10. Nah, berarti di sini nanti kalian cari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan A kali C. Berarti 3 kali negatif 10 berapa? Negatif 30. Kalau ditambah sama dengan 13. Nah, berarti pasti kalau perkalian menghasilkan negatif itu yang satu positif, satu negatif ya. Berarti ya 15 dikali negatif 2. Oke ya. Berarti di sini saya tulis, karena di sini A-nya lebih dari 1, berarti 1 per A kan sebenarnya. Berarti 1 per 3. Buka kurung 3x, kemudian nanti tutup kurung, buka kurung lagi 3x ya. Nanti kita ambil salah satu. Oke, di sini ditambah 15 dikurangin 2. Kenapa dikurangin? Karena di sini negatif ya.
Nah, kita kalikan sepertiganya ke salah satu. Sepertiga dikali 3x, oke, x. Sepertiga kali 15, oke, 3. Kemudian 3x dikurangin 2 sama dengan 0 ya. Nah, berarti x ditambah 3 sama dengan 0 atau 3x dikurangin 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3-nya kita pindahkan aja. Ya, negatif 3. Berarti di sini 3x sama dengan, ya kita pindah ruas ya, 2x sama dengan 2/3. Bisa ya? Nah,